Assalamualaikum, Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Pak Afif sehat juga kan ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Hmm. Apakah ada yang bisa saya bantu hari ini, Bu Ida? Oh iya Pak, saya itu ingin cerita sedikit sama Pak Afif nih. Saya tuh sebenarnya gini Pak, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, ya dalam mengajar saya gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Itu wah bagus sekali, Bu Ida. Mm-mm. Terus apa tujuan Bu Ida dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kira- Oh ya. Kira-kira seperti apa? Gini Mbak, saya tuh kepingin sekali ya menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa saya, terutama pada pelajaran saya Pak, seperti itu. Jadi ya saya ingin menciptakan kelas yang dengan suasana yang nyaman, dengan kondusif dan juga menyenangkan ya bagi Hmm, siswa. oke, oke, oke. Nah, kemudian apa yang sudah Bu Ida lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oh ya, saya sih sudah mencoba ya berbagai metode pembelajaran, dari ada yang misalkan atau dengan saya yang mengajar di saya yang menjadi pusat pembelajaran ataupun dengan, pembelajaran metode yang lainnya, tapi kok kayaknya belum ada yang benar-benar efektif ya, Pak, ya? Oh, seperti Malah itu saya ya. jadi bingung sendiri ini nantinya bagaimana ya? Oh, iya, Heeh, ya. Iya. Ya, berarti itu menjadi tantangan ya buat Bu Ida. Nah, itu tantangannya dalam mencapai tujuan tersebut, kira-kira Bu Ida itu melakukan seperti apa? oh iya. Kayaknya sih saya itu masih kesulitan, untuk mengendalikan beberapa siswa. Ada beberapa siswa yang memang ketika pembelajaran saya berlangsung itu, terkadang mereka ada yang ngobrol sendiri di belakang, Pak, terutama yang meja-mejanya duduk di belakang itu loh, Pak. Jadi ada beberapa Iya. siswa ya ada beberapa siswa yang terkadang ngobrol sendiri dan tidak mendengarkan pas saat pembelajaran saya. Ya, seperti itu ya. Nah, Iya. jika demikian, apa yang Bu Ida butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mmm, ah, saya ini membutuhkan strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara atau ngobrol saat pelajaran saya berlangsung, seperti itu, Pak Afif. Oke, oke. Mmm, Baiklah ya. Mari kita bahas ya, Bu Ida, mengenai strategi untuk mhm, mengendalikan murid yang suka berbicara ya saat pelajaran berlangsung. Nah, iya iya, pertama Pak, iya iya, seperti itu. pertama-tama ya kita perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara saat pelajaran, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajarannya, apakah karena mereka bosan, dan apakah karena mereka ingin mendapatkan perhatian. Mhm, Menurut iya Wida, itu karena iya, apa? kalau saya sih berpikirnya gini loh Pak, apa mungkin karena pada waktu itu, kemarin itu kan saya pembelajaran di kelas dengan materi awal itu kan biasanya membaca Al-Quran, Ya, tajwid, ada materi tajwid. Nah, karena saya pikir materi tajwid itu mungkin karena materi yang sulit ya. Jadi mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran saya karena mungkin mereka juga kurang-kurang begitu memahami ya tentang bacaan-bacaan tajwid yang saya sampaikan gitu, Pak. Jadi intinya seperti ini loh, Pak. Mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan seperti itu, Pak. oke, Mm, ya. Nah, iya. jika demikian, berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga ya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Apakah Mm-mm. Bu Ida kan sudah mengenal ya mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang seperti apa ya Bu Ida?
Oh, iya iya iya, Pak. Ingat pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajaran yang, mengutamakan tentang kebutuhan siswa ya, dari pemetaan gaya belajar dulu yang awalnya. Jadi nanti dengan itu kan, kita bisa menggunakan metode-metode yang bervariasi ya, Pak. Bisa juga dengan Ya, pembelajaran diferensiasi itu kan, apa namanya, mengelompokkan ya siswa dengan sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Dari sini saya juga udah ketemu nih Pak, kayaknya udah berpikir ketika ada anak yang suka mengobrol sendiri, suka apa namanya berbicara sendiri ketika pembelajaran saya berlangsung, mungkin saya identifikasi dulu, cari tahu penyebabnya seperti tadi. Pertama mungkin karena kurang memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian ya, juga saya juga menggunakan nanti metode yang bervariasi ya. ya. Kemudian mungkin saya kemarin belum membuat kesepakatan kelas, Pak. Iya, saya lupa. Nah, Kan itu penting iya, juga ya, Pak ya. iya, Kesepakatan kelas. betul, betul. Hmm, Mm-mm. Nah, kemudian ya seperti itu mungkin ya, Pak ya. iya, iya, betul Bu Ida, betul. Apa yang disampaikan Bu Ida. Nah, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif ya Bu Ida biasanya. Sepertinya untuk penguatan positif untuk siswa yang kurang memperhatikan itu atau bosan atau tidak paham materi ketika pembelajaran seperti apa Bu Ida? Ya Penguatan mungkin positif. gini, mungkin untuk menarik menarik minat anak-anak yang, apa namanya, anak-anak yang tidak memperhatikan saat pembelajaran saya berlangsung itu dengan mencontohkan seperti ini, misal kita memberikan, pujian kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran saya dengan konsentrasi penuh sampai selesai. Misalnya, "Oh ya, kamu bagus banget ya. Oh, nanti kamu tak kasih nilai bagus ya." Seperti itu. Jadi, mungkin itu untuk menarik minat anak-anak yang masih ngobrol sendiri, "Ah, saya jadi mau diem ah, mau ikut pelajarannya Bu Ida biar nantinya aku dapat nilai yang bagus." Gitu. Mungkin seperti itu ya, Pak? Iya, Dengan oke, memberikan oke. pujian mungkin ya? Heeh, Ya, iya, iya. betul sekali Bu Ida. Nah, jadi bagaimana Bu Ida? Apakah Bu Ida sudah memiliki gambaran mengenai strategi yang akan Ibu Ida lakukan nanti? Insya Allah di sini sudah punya gambaran, Pak, sudah ada gambarannya. Saya juga sepertinya nanti akan, apa namanya, ada gambaran tentang strategi yang akan saya terapkan nanti di kelas saya. Kalau perlu besok besok sekalian, Pak, ada di kelas itu lagi, nanti saya bisa menerapkan strategi itu. Insya Allah sudah ada gambaran, Pak. Oke, oke. Baiklah ya, berarti saya rasa kita sudah selesai untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, nanti tinggal Bu Ida ya mengimplementasikan strategi tersebut Iya, Pak. dan nanti Ya. hasilnya beritahu saya ya. Ya, nanti lain waktu kita ngobrol kembali ya Pak, setelah saya besok menerapkan pembelajaran saya di kelas dengan metode yang bervariasi tadi, seperti tadi yang telah kita ngobrolkan tadi, nanti setelah saya dari kelas, saya minta waktu ke Pak Afif lagi, gimana sih, intinya kita refleksi lah Pak, ketika saya sudah menyampaikan di kelas, menerapkan, saya kembali ke Pak Afif lagi, ngobrol lagi, apakah pembelajaran saya ini dirasa sudah baik atau belum. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak, minta waktu dengan Pak Siap, Afif ya, lagi. siap. Oke, Oke, kita ya ya. bareng-bareng ya Bu nanti Iya, kita mendapatkan sharing solusi. bersama-sama. Oke Iya. Pak. Oke, saya tunggu Bu Mm. Ida ya. Iya, terima kasih ya Pak Afif atas Ya, sarannya dan sharingnya juga. iya, sama-sama Bu Ida. Ini lanjut tukar peran. Mm-mm, Di stop ya. udah, ya. Assalamualaikum Bu Ida. Apa Oh kabar? iya, Waalaikumsalam Pak Afif. Mm-mm. Gimana Pak Afif? Ini Bu Ida, maaf mengganggu waktunya ya. Oh Apakah Bu iya, nggak Ida ada apa-apa. waktu? Ada, nggak apa-apa. Ini habis selesai ngajar kok Pak. Nggak apa-apa. Kenapa Pak Afif? Ada yang mau diceritakan?
Iya, Bu Ida, begini ya, akhir-akhir ini kok saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang dari segi antusias mengikuti pembelajaran saya. Selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas juga ya. Saya amati cuma 50%. Mhm. Nah, jadi menurut Pak Afif itu, apa sih yang Pak Afif harapkan dari obrolan kita nantinya? Ya, saya pastinya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme Mhm, murid-murid yang saya ajar, murid. Bu. Oh, gitu ya. Jadi nanti, menurut Pak Afif, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Pak Afif itu kurang antusias dalam pembelajarannya Pak Afif? Kalau dipikir, Bu, kalau saya ingat kembali, itu Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran ini yang saya ajarkan sepertinya sedikit dominan untuk pembicaraan itu Kenapa Pak? membosankan, terlalu Hmm, monoton. Saya terlalu dominan hmm, untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid oh saya untuk gitu. berpendapat aktif berbicara di pembelajaran saya. Oh gitu ya Pak. Kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajarannya? Ya, menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, Mhm. dan tidak membosankan, Bu. Oh gitu. Wah, kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini asik juga ya Pak. Saya sependapat tuh dengan Pak Afif. Kemudian kalau menurut pendapat Pak Afif sendiri, apa saja sih yang bisa membuat anak-anak murid Pak Afif itu menjadi menyenangkan, menjadi asik dan tidak membosankan dalam pembelajarannya Pak Afif? Heeh. Menurut saya sih pembelajaran ya harus berpusat pada murid ya, Bu. Murid Iya. diminta untuk aktif dalam pembelajaran, Mhm. kemudian adanya ice breaking, terus ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Mhm. Ya, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada anak-anak itu, apakah Pak Afif, gimana ya, penyebabnya apakah Pak Afif tahu penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas, kayak gitu loh, Pak. Jadi, apakah Pak Afif tahu kenapa sih kok anak-anak hanya 50% yang Hmm, mengumpulkan tugas, begitu loh. Penyebabnya itu apa sebenarnya, Pak? iya ya. Sebentar Bu, kalau dipikir ya kemungkinan karena Mhm. tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu, dan berisi Mmm, banyak pertanyaan tanpa saya mhm. memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi anak. Oh, iya 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 iya. Kalau boleh tahu sih, Pak Afif itu menggunakan sumber belajarnya apa saja sih, Pak, kalau ngajar? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di LKS Bu. Mmm, nggak ada yang lain selain buku teks, itu aja, Pak? Hmm, saya pikir sih kalau dipikir aslinya banyak ya Bu. Misal Iya, dari heeh. misal dari sumber belajar seperti video YouTube, artikel di Nah, blog, terus mhm, tulisan ilmiah di internet, atau mhm, bisa juga aplikasi yang lagi tren ya kayak mhm. seperti TikTok atau Iya. Reels di Instagram. Iya iya iya. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali, apabila Pak Afif bisa menggunakan media-media itu sebagai, sumber belajar untuk pembelajaran, pasti murid-murid, anak-anak itu akan lebih menarik ya, akan lebih antusias dalam pembelajaran, karena kan ya seperti itu, jadi anak itu lebih menarik dalam pembelajaran Pak Afif, nanti lebih antusias, semangatnya lebih tinggi lagi Pak, kalau seperti itu. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak ke depan nanti untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi rencana saya untuk kedepannya ya saya Mhm. mencoba merancang Bu.
merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariatif atau beragam seperti video di YouTube, TikTok, nah seperti itu, atau di Instagram ya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, Sehingga iya ya, murid betul sekali. sehingga murid tidak Mm-mm. terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Mm-mm. Seperti itu, Bu. Oh, ya, bagus sekali ya rencana Pak Afif ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Dan jadinya nanti anak-anak juga antusias dalam pembelajaran. Nah, kemudian komitmen Bapak dengan rencana ini nanti bagaimana? Ya, saya akan berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Mm-mm. menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menyalakan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa Mm-mm. ada unsur paksaan. Akan saya serahkan Iya. pemilihan sumber belajar mereka pada murid-murid saya. Oh ya, seperti itu ya Pak. Wah, kayaknya ini juga menarik sekali ya. Kalau kita membicarakan seperti ini itu rasanya harus lebih detail lagi ya Pak. Karena ini pembahasan yang memang sangat menarik bagi kita seorang guru ya. Jadi Betul, di Bu. sini saya sangat mendukung sekali apa yang Pak Afif rencanakan. Mudah-mudahan dari sini nantinya akan berjalan lancar dan juga sesuai harapan murid-murid dari Pak Afif itu juga nantinya lebih antusias mengumpulkan tugas karena tadi yang Pak Afif sebutkan ya melalui media sosial lebih menarik lagi ketika dalam pembelajaran, antusiasmenya tinggi dan pengumpulan tugasnya pastinya akan lebih cepat, Pak. Iya, Iya, karena betul. menarik sekali untuk anak-anak ya pembelajaran seperti itu. Iya, Ya. Terima kasih ya Bu Ida atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan iya, ya kita semua itu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid. iya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya Pak. Memang kalau yang namanya menjadi guru yang dirindukan murid itu yang luar biasa. Kita dinanti-nantikan kedatangannya ya. Uh, dinanti-nantikan kedatangannya di kelas. Ya udah. Uh, Cukup Pak Afif untuk obrolan kita hari ini atau mau ada Sepertinya lagi yang iya, dilanjutkan? sepertinya sudah cukup Bu. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh ya, oke. Mudah-mudahan sesuai harapan ya Pak ya. Ya, Terima amin. kasih. Ya.